Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillah fala hadiyalah. Alhamdulillah, ananda sekalian, pada kesempatan kali ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dan kedua kalinya selawat serta salam ila nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya. Dan ananda sekalian, kami sampaikan yang telah bergabung dan menyimak pembelajaran ini hingga selesai. Dan pada kesempatan kali ini sudah bergabung ada kelas 9A Andi Nur Faiza, Mufidah, Anissa, Rafika, kemudian Hadijah, Ilvia, kemudian di tahfiz juga Ashari, Muhammad Akbar Kadafi di 9B2, Andi Muhammad Abian, kemudian Tiwi, Fatur, Aisyah Sofia, kemudian Amirah dan Ibnu Auliansyah, dan beberapa yang dibawanya sudah bergabung. Yang terakhir saya lihat di sini ada Salwa Atika, ya. Oke, ananda sekalian, terima kasih sudah bergabung dalam pembelajaran Al-Islam. Dan ananda sekalian yang menyimak pembelajaran mudah-mudahan bisa menyimak hingga selesai, dan ananda sekalian yang baru bergabung, selamat bergabung dalam pembelajaran ini, ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas di pelajaran fikih, ya, berkaitan dengan penyembelihan hewan ternak, ya. Materi ini kita akan bagi dua, berkaitan dengan penyembelihan secara umum dan akikah. Seperti apa itu nanti kita bahas di materi ini. Namun sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sembari berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada pembelajaran pagi ini menjelang siang bisa bernilai ibadah, dan tentunya kita memahami pelajaran ini dengan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita, ya. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita ilmu yang selalu bertambah dan memberikan tentunya keberkahan dari ilmu yang kita pelajari, ya. Itu yang kita harapkan. Kemudian ananda sekalian, yang perlu kami tekankan dalam pembelajaran ini, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah ananda, ya, bisa memahami berkaitan dengan materi yang kita ajarkan. Kemudian ananda bisa menjelaskan pada nantinya saat mengerjakan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik yang sudah diambil kemarin, tepatnya hari Ahad. Dan tentunya ananda sekalian, kita harapkan juga bisa menyajikan, ya, dalil-dalil terkait dengan permasalahan yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan hikmah dari pelajaran yang kita pelajari. Itu yang terpenting juga. Nah, itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita, ananda sekalian, supaya kita bisa memahami dengan baik. Kita langsung masuk di materi yang kita akan bahas berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban, ya. Penyembelihan hewan ini secara umum, ya. Beberapa pekan sebelumnya kita sudah bahas berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban. Itu berkaitan dengan hewan kurban yang akan disembelih pada hari raya yang sudah ditentukan, yaitu Idul Adha. Kemudian yang kita bahas ini secara umum berkaitan dengan penyembelihan hewan. Nah, kalau kita lihat di layar ananda sekalian, penyembelihan hewan menurut ilmu fikih disebut az-zabhu, atau di sini juga az-zakatu, yang berarti membuatnya menjadi baik, harum dan sedap. Nah, itu. Nah,
Kenapa demikian? Karena hewan yang kita sembelih secara umum, yang kita potong, kita membuat hewan itu menjadi baik untuk dikonsumsi. Itu maksudnya. Tidak kemudian ada hewan mati kemudian kita langsung konsumsi, tidak. Nah, terkhusus hewan-hewan yang berada di darat. Beda kalau yang di laut, kayak ikan ya, dan teman-temannya, ya itu pada dasarnya mati kemudian baru kita makan. Tidak mungkin kita makan hidup-hidup, ya. Dan tidak juga disembelih. Bagaimana nih kalau ikan teri yang begitu banyak kemudian disembelih? Tidak mungkin. Nah, itulah keistimewaan di dalam Islam, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk hewan-hewan yang berada di laut, yaitu tidak disembelih tapi langsung bisa dikonsumsi, tentunya dengan dimasak. Nah, itu secara bahasa. Nah, secara istilah, Anda sekalian, penyembelihan adalah proses mematikan hewan dengan cara memotong ya saluran makan, ya makanannya, kemudian saluran pernapasan, ya, serta dua urat nadi yang ada pada sekitar tenggorokan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam Islam. Kenapa ada syarat-syaratnya, Anda sekalian? Karena hewan yang kita sembelih itu ya tidak semuanya ya, beberapa hewan di permukaan bumi ini tidak semuanya kemudian bisa disembelih, dan tentunya tidak semuanya juga bisa dikonsumsi. Oleh sebab itu ada beberapa hewan yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala dibolehkan untuk dikonsumsi, makanya distilahkan dengan dihalalkan. Nah, selain itu juga ada binatang-binatang yang diharamkan, seperti itu. Nah, tentunya ini berdasarkan syariat Islam ketika kita ingin menyembelih. Karena memang ada syarat-syaratnya, tidak kemudian langsung dapat hewan kemudian sembelih. Ada beberapa kriteria di dalamnya. Tentunya kita akan melihat dari di mana dia dapat itu hewan, kemudian hewannya seperti apa, menyehatkan atau tidak. Nah, itu. Kita berangkat ke pembahasan berikut berkaitan dengan syarat. Nah, syarat-syaratnya Anda sekalian, binatangnya dalam keadaan masih hidup dan merupakan binatang yang halal untuk dikonsumsi atau dimakan. Tentu ketika kita ingin menyembelih, pastikan dulu bahwa memang hewan itu masih hidup. Kita ingin menyembelih ayam, menyembelih sapi atau kambing, kita pastikan memang hewan tersebut masih hidup. Ketika dia tidak hidup, maka untuk tidak dikonsumsi. Ini yang di darat ya, bukan yang di laut. Nah, seperti itu. Kemudian penyembelihnya ya beragama Islam. Siapa yang menyembelih tentunya kita harapkan adalah orang Islam yang menyembelih, ya. Makanya di beberapa perusahaan-perusahaan besar itu ya yang mengendalikan untuk penyembelihannya itu adalah orang Islam, karena binatang tersebut atau hasil dari olahan binatang tersebut itu dikonsumsi secara umum dan di dalamnya adalah umat Islam, ya, seperti itu. Kemudian ketika dia Islam yang pertama, kemudian adalah mumayyiz, bisa membedakan mana baik dan mana buruk, berakal sehat, orang tersebut tidak dalam keadaan gila, kemudian tidak buta, artinya dia bisa melihat hewan yang disembelih tersebut kemudian dengan sengaja. Ya, ini dengan sengaja, artinya dia sadar untuk melakukan hal itu, ya. Kemudian membacakan basmalah saat menyembelih. Ya, ini yang kemudian anak-anak sekalian kita ajarkan supaya anak-anak ketika menyembelih itu sesuai dengan aturan yang telah diaturkan di dalam Islam. Nah, ini dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan, ya. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Itu makanya disebut bismillah, dengan menyebut nama Allah. Kemudian kita menyembelih hewan yang kita akan konsumsi. Ya, ini secara umum. Nah, kemudian anak-anak sekalian, dalam penyembelihan tersebut ya kita akan menggunakan beberapa alat di dalamnya. Ya. Alat yang digunakan harus tajam. Ketika kita menyembelih, maka yang kita perlukan benda tajam, ya, benda tajam. Semisal yang biasa kita pakai adalah pisau, parang, ya. Ada benda tajam
silet. Oh jangan, itu tajam, tapi memang bukan untuk itu, ya. Bukan untuk memotong sapi dengan silet, tidak. Ya tentu kita berpikir secara logis, ya. Kemudian hal ini diriwayatkan oleh dari salah satu sahabat Rasulullah bahwasanya Rasulullah pernah menyampaikan, ya, dalam sebuah diskusi. Di sini Ananda sekalian, coba kalian bisa baca di sini. Rasulullah diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau pernah ditanya, apakah kami boleh menyembelih dengan marwah sejenis batu? Ya, di sini berkilat dan dengan belahan tongkat. Nah, itu. Kemudian Rasulullah menjawab, Ananda sekalian, percepatlah, dan apa-apa yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah padanya, maka makanlah, bukan dengan gigi dan kuku. Ya. Nah, ini menjadi rujukan kepada kita, Ananda sekalian, untuk bisa menggunakan, ya, hal-hal yang dibolehkan di dalam Islam ketika menyembelih. Dalam hal ini adalah berkaitan dengan alat. Kita dilarang untuk menggunakan kuku, gigi. Ya, gigi kita ada binatang karena tidak ada alat, kemudian kita ambil kemudian kita gigit, tidak boleh. Atau dengan kuku kita panjang kemudian kita cakar, atau misalnya kita potong dengan kuku, tidak mungkin. Ya, tidak dibenarkan di dalam Islam yang seperti itu. Oleh sebab itu, ini yang perlu difahami oleh Ananda sekalian. Nah, kita butuh benda yang agak besar untuk dipakai menyembelih. Nah, oleh sebab itu Ananda sekalian, dalam pembahasan ini perlu dicermati baik-baik. Kemudian dilakukan pada urat leher sampai putus saluran makan dan pernapasan. Tadi di depan kami sudah singgung sedikit. Nah, ini. Jadi ketika kita potong, kita harus potong secara betul, ya, pada daerah yang memang harus dipotong. Nah, tentunya bukan di kaki, di perut atau di bagian mana, tapi di bagian yang sudah ditentukan, yaitu di bagian lehernya. Ya. Sedangkan untuk hewan yang tidak dapat ditangkap atau liar, ya, terjebur ke sumur, ya, kita tidak bisa ambil, atau terjepit lehernya oleh disembelih pada bagian mana saja asalkan darahnya dapat mengalir atau keluar dan dapat mempercepat kematiannya. Nah, ini ada situasi darurat. Ketika memang tidak bisa, Anda sekalian, kita dapatkan binatang itu dalam keadaan tidak liar, ya, maka kita bisa mematikan binatang tersebut dengan mengucapkan basmalah, kemudian misalnya kita panah bismillah, kita panah dan kena binatang tersebut, maka itu halal, bisa dikonsumsi, ya. Seperti itu. Atau di bagian-bagian tertentu. Ini ketika darurat. Tapi ketika normal dan hewan itu bisa ditangkap dan bisa dipegang, ya, kita harus memotong binatang tersebut secara syariat di bagian lehernya. Kemudian selama proses penyembelihan, ya, selama proses penyembelihan belum selesai atau belum sempurna, ya, maka mata pisau tidak dibolehkan terangkat atau terlepas, ya, sekejap, ya, dari bagian yang dipotong. Nah, ini diajarkan kepada anak sekalian. Oleh sebab itu ketika kita memotong, jangan kemudian kita potong kemudian kita pergi, tidak. Jadi kita menunggu di situ, ya. Kita pastikan bahwa saluran napasnya, kemudian uratnya di bagian leher itu sudah memang terpotong dengan baik, ya, jangan juga terburu-buru. Oleh sebab itu diharapkan benda yang kita pakai itu adalah benda yang tajam memang, ya. Nah, dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Dalam hal ini sunnah, ya, sunnah dalam penyembelihan hewan. Kita lakukan maka itu boleh, kita tidak lakukan itu tidak apa-apa. Tapi dasarnya Ananda sekalian, man raghiba sunnati falaisa minni. Kalau ada yang tidak suka terhadap sunnahku, kata Rasulullah, maka dia bukanlah dari umatku. Oleh sebab itu, semaksimal mungkin kita usahakan untuk melakukan apa yang menjadi sunnah-sunnah di dalam pelaksanaan ibadah. Yang pertama adalah di sini sebelum disembelih, ya, hewan direbahkan menghadap kiblat atau
dengan tulang rusuk kiri berada di bagian bawah, bagian rusuknya. Kita hadapkan ke arah kiblat sebagaimana ketika kita sholat, seperti itu, menghadap kiblat. Kemudian memotong 2 urat nadi yang ada di kanan dan kiri leher, ya. Jadi hewan yang kita akan sembelih maka itu memiliki urat nadi, maka kita potong dengan baik di bagian kiri dan bagian kanan, karena situ juga ada saluran pernapasannya. Kalau kalian lihat itu di beberapa penyembelihan, entah itu di perayaan Idul Adha atau kurban atau akikah atau perayaan misalnya syukuran, ya bisa kalian dekati. Jangan apa istilahnya, biasa ada memang takut lihat darah, ya, tidak terbiasa, justru kadang-kadang dia pusing karena seperti itu. Nah, ini pengecualian. Kalau ketika ananda bisa, ya kenapa tidak, ya. Itu. Kemudian penyembelihan pada pangkal dekat kepala hewan, ya. Jadi hewan itu ananda sekalian di bagian, jadi tidak boleh terlalu di bawah, jadi di dekat-dekat kepalanya. Ya, nanti sebentar kita lihatkan gambarnya. Sedangkan untuk unta sunnah pada libah atau tempat menggantungkan kalung pada lehernya. Itu kalau unta ada itu biasa talinya ananda sekalian, dia diikat di ketika seseorang itu mengendarai unta, di bagian situ yang dipotong, ya. Kemudian yang menyembelih sebaiknya laki-laki. Nah, ini sebaiknya laki-laki. Nah, ketika yang menyembelih itu laki-laki kemudian tidak ada, maka dibolehkan untuk yang wanitanya. Tapi kita maksimalkan dulu, ketika ada laki-laki maka laki-laki dulu yang motong, ya. Ketika tidak ada baru dibolehkan untuk wanita. Itu berkaitan dengan akikah, berkaitan dengan penyembelihan ananda sekalian untuk secara umum. Jadi kalau penyembelihan hewan itu kan bisa apa saja kita sembelih selama hewan itu memenuhi syarat untuk dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam. Ketika tidak, maka itu tidak boleh. Nah, itu secara umum. Karena penyembelihan itu di dalamnya ada akikah, ada kurban, ada syukuran, ada Idul Adha atau hari raya kurban, atau beberapa acara-acara yang lain. Biasa kan ada di acara walimah itu juga, ya. Atau sekalian Anda sekalian pas setelah belajar mau makan ayam kemudian mau potong sendiri, ya enggak apa-apa, ya, dengan mengucapkan bismillah kemudian dipotong dengan menghadap kiblat dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang sudah kami sampaikan tadi, ya. Nah, sekarang kita pindah ke akikah. Nah, anak-anak sekalian, pada dasarnya kita yang umat muslim itu dianjurkan untuk akikah, ya. Dan itu ada hukum di dalamnya. Nah, sebelumnya kita bahas dulu berkaitan dengan pengertian dari akikah. Akikah, anak-anak sekalian, di buku pembelajaran kita, ya, menurut Imam Ahmad bin Hambal menyebutkan bahwa kata akikah itu berasal dari kata aqqa, ya, yang artinya memotong atau membelah. Ya, pengertian seperti ini dirajihkan oleh Ibnu Abi Bar, ya. Nah, di dalam beberapa imam-imam besar, ya, sudah menyampaikan hal ini di dalam kitab-kitab yang mereka miliki. Bahkan makna akikah di dalam bahasa Arab itu sendiri, Anda sekalian, di sini sudah di sini kami sudah tuliskan. Sya'rul ladzi ala al-walud, ya, al-maulud, ya, rambut yang tumbuh di atas kepala bayi sejak masih ada di dalam perut ibunya. Nah, ini yang di akikah. Artinya karena ada beberapa penyampaian di situ, diberikan nama, kemudian dipotong rambutnya, kemudian dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang lainnya. Nah, sekarang kita ke pengertian secara istilah tadi, secara bahasa. Nah, sedangkan menurut istilah Anda sekalian, secara istilah menurut Islam, di sini akikah adalah hewan yang disembelih atas seseorang bayi yang lahir sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Nah, ini pengertian secara bahasa, di mana ketika seseorang itu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalan
yang telah disyariatkan, yang dibolehkan, kemudian dia memiliki seorang bayi, maka dianjurkan untuk menyembelih hewan, ya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang diberikan. Ya. Karena ketika kita memiliki keturunan, kita memiliki anak, maka anak itu di beberapa hadis yang lain adalah manifestasi dari orang tua tersebut untuk masuk ke dalam surga. Ya, kenapa tidak? Ketika seseorang itu rajin baca Al-Quran, tentu orang tuanya akan mendapat pahala dari anak tersebut. Ketika anak tersebut berkata-kata yang baik, kemudian anak tersebut berperilaku akhlakul karimah, maka orang tuanya akan mendapat pahala dari anak tersebut. Ya. Oleh sebab itu ananda sekalian, kita selaku anak dari orang tua kita, maka hendaklah kita berlaku baik kepada kedua orang tua kita, ya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan. Karena ada di beberapa kasus ananda sekalian, ada seorang bayi, ya, ketika lahir kemudian langsung meninggal. Ada beberapa minggu kemudian langsung meninggal. Nah, itu kita bersyukur. Kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal beberapa tahun di dunia ini dan kita hidup bersama kedua orang tua kita. Dan kita harus syukuri hal demikian. Nah, beda kalau orang tuanya. Bentuk kesyukuran orang tuanya adalah ketika anaknya lahir di permukaan bumi ini, maka hendaklah dia mengungkapkan rasa syukurnya itu dengan menyembelih hewan yang disyariatkan. Dalam hal ini kalau untuk ibadah akikah, kambing. Ya. Berapa jumlahnya nanti sebentar kita lihatkan di slide yang lain. Nah, itu. Kemudian anak-anak sekalian, syarat-syarat dalam akikah, yang pertama, ya, kita bacakan dulu. Syarat-syarat hewan yang diakikah secara umum ya sama dengan hewan yang akan dikurbankan. Ya. Sama. Namun ada perbedaannya. Tidak semua syarat kurban sama dengan syarat akikah. Secara rinci akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini sebagaimana yang ananda sekalian lihat di layar, ya. Berniat akikah ketika menyembelih. Nah, sama dengan kurban itu juga berniat ketika menyembelih. Nah, niatnya untuk apa? Kalau kurban ya niatnya untuk kurban, ibadah kurban pada perayaan hari raya Idul Adha. Tapi ketika perayaan akikah, ya, ini niatnya juga memang untuk akikah. Seperti itu. Ini berkaitan dengan niat. Kemudian hewan yang akan disembelih tidak boleh hewan yang cacat. Ini sama di pelaksanaan ibadah kurban, tidak kurus, kemudian berpenyakit dan patah kakinya atau memiliki kekurangan. Kenapa demikian? Karena apa yang kita berikan itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa kita berikan sesuatu itu dengan keadaan yang tidak sempurna? Nah, seperti itu. Kemudian daging akikah, ya, sebaiknya dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan. Makanya biasa Anda sekalian dalam perayaan akikah itu atau syukuran itu dimasak, ya, binatang yang sudah disembelih tersebut kemudian dipanggil sanak saudara, tetangga kita, famili kita untuk bersama-sama makan daging tersebut. Nah, gitu. Bukan. Nah, ini bedanya dengan kurban. Kalau kurban bukan dimasak. Kita potong, sembelih, kita bagi-bagikan berapa kilo kemudian kita bagikan kepada orang yang tidak mampu, ya. Seperti itu. Nah, itu kalau dalam pelaksanaan ibadah kurban. Nah, ini akikah tidak, kebalikannya, justru kita masak dulu kemudian kita panggil orang, ya, sanak saudara kita, famili dan tetangga dan orang-orang yang kita kenal. Daging dibagikan kepada fakir miskin dan tetangga sekitar. Nah, itu yang kami maksud tadi. Nah, sekarang bagaimana anak-anak sekalian ketentuan di dalam pelaksanaan ibadah akikah? Nah, anak-anak sekalian ini kan sudah di akikah, ya. Kita berharap seperti itu karena ini berkaitan dengan sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah, bahkan sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Akikah merupakan ibadah yang sudah ditentukan secara rinci, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya.
Dan akikah Anda sekalian dikategorikan sebagai ibadah mahdhah. Agar dalam pelaksanaan akikah sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang wajib ya melaksanakan akikah adalah penanggung nafkah anak yang akan dilahirkan atau bapak ibu si bayi. Maka siapa yang membeli binatang tersebut yang akan diakikah adalah kedua orang tuanya. Ya, karena kedua orang tuanya adalah yang akan memberikan nafkah. Atau misalnya kedua orang tuanya tidak ada, maka boleh orang lain, selama dia yang akan memberikan nafkah kepada bayi tersebut. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jumlah hewan untuk akikah Ananda sekalian ini yang laki-laki itu 2 ekor. Kemudian untuk wanita atau cewek itu 1 ekor kambing. Ya. Nah, beda kalau misalnya kita manggil orang kemudian banyak, dalam jumlah banyak, boleh kita tambah beberapa ekor, mau kambing, mau sapi, mau ayam boleh. Tapi yang menjadi kewajiban adalah 2 ekor itu untuk cowok, kemudian untuk ceweknya 1 ekor. Yang lainnya adalah tambahan, ya. Mungkin kan ketika kita manggil beberapa orang dalam jumlah banyak maksud saya, maka itu harus hewan yang kurban juga, hewan yang disembelih juga harus banyak, ya seperti itu. Nah itu. Kemudian berikutnya, waktu penyembelihan hewan akikah adalah hari ke-7 setelah anak tersebut lahir. Ya, makanya disunahkan juga di hari ke-7. Ya, ketika anak tersebut sudah lahir di hari ke-7 maka dianjurkan untuk akikah. Diakikah di situ. Ya, selama orang tuanya mampu, ya. Kemudian anak-anak sekalian, saat menyembelih hewan akikah disunahkan membaca basmalah. Kita baca basmalah seperti tadi, bismillah dengan menyebut nama Allah, kemudian berdoa. Apa doanya? Ya Allah, dari Engkau dan untuk Engkau, inilah akikah. Misalnya ya kita sebut di sini namanya misalnya Faiza misalnya, atau misalnya di sini ada Sofia atau Rani atau Salwa, ya. Nah ini di akikah, maka disebut namanya, kemudian Bismillah Allahu Akbar. Ya, ya Allah, ini dari Engkau. Kenapa? Karena memang si anak tersebut adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan hewan yang kita sembelih itu juga milik Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian Bismillah Allahu Akbar. Kemudian daging akikah disunahkan dimasak terlebih dahulu, baru dibagikan kepada fakir miskin ataupun tetangga di sekitar kita. Jadi ingat, dimasak dulu, jangan langsung dibagi. Ya, dimasak kemudian dibagikan kepada tetangga kita. Rangkaian amalan berkaitan dengan akikah. Apa yang menjadi rangkaian dalam amalan-amalan Anda sekalian? Bersihkan mulut bayi dengan cara diusap langit-langit mulutnya dengan kurma dan doakan dengan berkah. Nah, ini yang perlu Anda sekalian perhatikan ya ketika kita di kemudian hari berkeluarga. Kemudian berikutnya adalah memohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar terhindar dari godaan syaitan dan dengan doa-doa seperti di bawah ini. Nah, ini ada doanya. Tadi kita sudah sempat anukan juga anak-anak sekalian. Aku berlindung dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala sempurna dari segala syaitan dan segala macam gangguan dan godaan yang jahat. Nah, di dalam buku kita itu anak-anak sekalian itu sudah kami ambilkan, ya. Jadi kita selalu mendoakan ya anak kita ya ketika seseorang itu sudah berkeluarga dan dengan doa-doa yang baik. Kemudian pada hari ke-7 kelahirannya hendaknya anak diberi nama yang bagus, ya. Hendaknya kita memberi nama dari bayi yang akan lahir dengan nama-nama yang baik. Kenapa demikian anak-anak sekalian? Ketika kita memberi nama, maka itu adalah doa. Ya. Kita panggil
nama tersebut, maka kita mendoakan anak tersebut, ya. Misalnya si fulan. Makanya ananda sekalian, kadang kita tanya siapa namanya, ya. Ketika kita memanggil namanya, maka itu adalah doa bagi anak tersebut, ya. Nah, itu yang dianjurkan di dalam Islam. Kemudian tata cara membagi-bagikan daging. Ya, tadi sudah secara umum. Nah, dalam hal ini Rasulullah menganjurkan kepada kita, daging akikah sebelum dibagikan sebaiknya dimasak terlebih dahulu. Sudah jelas tadi. Kemudian berikutnya, daging akikah bagian yang dimakan untuk sendiri, maksud saya adalah oleh yang punya hajat, ya. Kemudian sebagaimana dihadiahkan kepada tetangga, dan sebagian disedekahkan kepada fakir miskin. Jadi ini ada pembagian-pembagiannya, ya. Sebagian untuk tetangga, fakir miskin, sebagiannya untuk kita yang punya hajat. Maka seperti itu. Nah, ini yang kita anjurkan kepada anak-anak sekalian untuk bisa memahami, atau ketika kalian sudah mampu menyampaikan kepada sanak saudara kita, ya sampaikan. Karena ini untuk kemaslahatan kita semua, ya. Kemudian anak-anak sekalian, daging akikah yang lebih afdal adalah diantarkan atau dikirimkan kepada tetangga, ya. Kalau misalkan kadang-kadang begini, ketika kita membuat acara ada yang tidak sempat hadir, ya. Kalau memang kita memiliki kesanggupan untuk datang sekaligus silaturahim, kenapa tidak kita bawakan daging tersebut kepada saudara kita yang ada di sekitar kita terutama. Kenapa? Karena dalam pembahasan yang lain kita sudah pernah sampaikan bahwa ketika seseorang itu sakit, maka orang yang akan menengok pertama, ya, adalah saudara-saudaranya, ya, seperti itu. Dan yang dimaksud di sini adalah tetangga, ya, tetangga dari dimana kita tinggal. Nah, kemudian anak-anak sekalian, hikmah pelaksanaan akikah. Apa yang menjadi hikmah pelaksanaan akikah yang perlu Anda sekalian pahami? Yang pertama adalah, ya, yang kita bisa berikan kepada anak-anak sekalian, apa manfaat yang bisa kita ambil dalam pelaksanaan akikah? Menghidupkan sunnah. Kenapa demikian? Karena dalam hidup ini, ya, kita dianjurkan untuk selalu beribadah, memaksimalkan ibadah kita. Dan dalam hal ini juga kita menghidupkan sunnah. Kami sudah sampaikan tadi, Rasulullah pernah sampaikan, man raghiba sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Nah, ini yang perlu kita fahami secara jelas, ya. Kemudian membebaskan anak dari ketergadaian. Ya, ketika seseorang itu tidak mengakikah anaknya, dalam tanda kutip ketika dia sudah mampu kemudian dia belum mengakikah, maka anak tersebut tergadai, ya. Logikanya seperti pada saat kita melakukan transaksi gadai di beberapa pegadaian-pegadaian. Artinya belum bisa kita miliki secara sempurna apa yang kita gadaikan ketika kita belum bayar lunas, ya, apa yang kita gadaikan. Oleh sebab itu hendaknya anda sekalian kita melunasi. Dengan apa? Dengan melaksanakan akikah ketika kita mampu, ya. Kemudian anda sekalian, akikah mengandung unsur-unsur perlindungan diri dari setan yang mengganggu anak yang telah lahir, ya. Kenapa? Makanya dalam Islam kita mendoakan melalui pelaksanaan akikah. Dengan demikian, anak yang telah ditunaikan akikahnya dengan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan lebih terlindungi dari gangguan setan yang sering mengganggu anak-anak. Ya, sebegitu. Kemudian hikmah berikutnya Anda sekalian, hikmah pelaksanaan akikah, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, akikah dapat menghindarkan diri dari musibah, keburukan, moral dan penderitaan, ya. Kemudian yang terakhir,
merupakan ya bentuk takarrub, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini yang menjadi ya penyampaian kita pada kesempatan kali ini. Kemudian yang berikutnya, akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam. Ketika kita menjadi Islam, maka udhulu fi silmi kaffa. Kita masuk Islam itu Anda sekalian dalam keadaan yang sempurna. Ya, oleh sebab itu apa yang menjadi aturan di dalam Islam hendaknya kita jalankan dengan sebaik mungkin. Nah, itu. Kemudian memperkuat tali silaturahim di antara anggota masyarakat. Kenapa demikian? Ya. Karena ketika kita mengundang orang dalam acara akikah yang kita adakan, Anda sekalian, ya, ini akan datang orang di sekitar kita. Tentunya terjalin silaturahim yang baik antara keluarga satu dengan keluarga yang lain. Nah, sebelum kami tutup, ya, Anda sekalian, kami akan putarkan ya berkaitan dengan video pembelajaran kita akikah. Ini akikah yang pernah kami lakukan di sekolah, yaitu anak kami yang ketiga, ya, Furqon, ya, namanya Furqon Fawaz Darwis. Videonya kita lihat. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say. Oke, Anda sekalian, itu tadi video yang kami buat untuk anak kami, ya, Furqon. Itu waktu akikah di SMP Unismu, dan alhamdulillah ya teman-teman guru itu hadir dan beberapa keluarga. Dan Anda sekalian, ya, dalam pembelajaran ini merupakan ya pembelajaran sebelum kita melaksanakan ujian mid semester. Kalian yang kelas 3, ya mudah-mudahan bisa belajar dengan baik dengan materi-materi Al-Islam yang kami sudah berikan kepada Anda sekalian. Dan apabila ada yang kurang difahami, ya bisa dikomunikasikan entah pada saat pengambilan LKPD atau pada saat yang lainnya, atau bisa langsung telepon, ya, berkaitan dengan materi-materi yang kami sudah ajarkan. Kemudian berkaitan dengan LKPD yang kalian sudah ambil, yaitu bisa dikerjakan berdasarkan materi yang sudah kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa menjawab dengan baik, karena ada beberapa siswi, ya, dan siswa mengerjakan LKPD tidak berdasarkan materi yang sudah kami sampaikan, ya. Pertanyaannya lain, jawabannya juga ya lain, ya, tidak ketemu, karena yang bersangkutan tidak mengikuti pembelajaran, ya, dalam pembelajaran ini untuk menjawab, ya, cuma hadir dalam menuliskan absen tapi tidak hadir dari keseluruhan materi. Oleh sebab itu agak kewalahan, ya. Oleh sebab itu anak-anak sekalian, kita harapkan juga bisa mengikuti materi dengan baik supaya
bisa memahami apa yang sudah kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Anda sekalian yang masih stay bergabung dan mengikuti materi kami. Mudah-mudahan Ananda yang 10 orang ini, saya lihat ada beberapa orang, 10 orang yang tidak absen saja kemudian meninggalkan pembelajaran ini, tapi ini mengabsen kemudian mengikuti pembelajaran. Ini adalah contoh siswa yang baik ya. Mudah-mudahan kalian adalah siswa-siswi terbaik yang pernah ada di angkatan kalian. Ini saja, hadanallahu wa iyyakum. Insyaallah kita ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum. Prestasi tetap melaju, ibadah tetap nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.